Gak menunggu aba-aba dari pihak kepolisian, kubu Roy Suryo CS ambil inisiatif sendiri mengumumkan siapa-siapa saja yang calon tersangka di polemik ijazah Pak Jokowi ini. Waduh, aduh, aduh. Ada kemajuan sedikit ya dari orang-orang ini. Artinya mereka sadar. Aduh, aduh. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton bersama. Pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dikasih, ini ada 12 sekarang ini. 12 calon tersangka? Iya. Ya. Oh, 12 calon tersangka. Lapornya 12. Anda keberatan untuk membacakan? Boleh? Boleh. Oke. Berame-rame ya. Satu, ini tembusan ya. Ini tembusan. Ya. Kita dapat tembusan. Oke. Tertiva dapat tembusan. Ya kan? Satu, Kapolda Metro Jaya. Tembusan. Yang terlapornya? Iya, nanti di bawahnya. Oke. Nanti di bawahnya, Mas. Kan harus nomor 1 dan nomor 2, nomor 3. Ya. Kalau saya loncat nanti tidak ukur. Ya, ini tembusan suratnya kemana aja gitu. Ya. 2, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke. 3, Insinyur Haji Joko Widodo, pelapor. Ya. Oke. Kemudian Andi Kurniawan, pelapor. Kemudian Lehu Manan, pelapor. Kemudian nomor 6, Maret Samuel Suken, pelapor. Lalu Egy Sujana, itu nomor mulai. terlapor. 1. M. Rizal Fadila, terlapor. Kena. 2. Kurnia Triroyani, Ibu Kurnia. Ruslan Effendi. Ruslan Effendi. Oke. Ruslam. Tadi oke. Ruslan Effendi, oke. Terlapor. Dame Hari Lubis, tambahan ini terlapornya. Ya tadinya kan cuma 5 kan. Ya. Terlapor 5. Ya, Roy Suryo terlapor. Rismon Colan Cianipar terlapor. Diva terlapor. Abraham Samad. Abraham Samad juga terlapor. Oh, ini baru informasi yang terbaru nih. Abraham Samad mantan ketua KPK terlapor. Teman-teman, mereka akhirnya ngumpul bersama. Orang-orang yang selama ini paling maju, paling ini gencar menuding ini ijazah Pak Jokowi palsu tanpa aba-aba, teman-teman. Ternyata kubu mereka sendiri yang mengumumkan siapa-siapa saja calon-calon tersangka ini. Sesuai dengan prediksi Penasehat Kapolri Pak Arianto Sutadi yang mengatakan kalau di polemik ijazah Pak Jokowi ini nanti akan banyak yang jadi tersangkanya. Jadi satu persatu mulai tergenapi apa yang disampaikan oleh penasehat Kapolri ini. Gimana nggak ketar-ketir? Gimana nggak panik orang-orang ini? Ijazah Jokowi juga. Yang terlapor Mas. Terlapor saya ketemu saya jangan dibantah, saya membacakan ya. Belum pernah diperiksa tapi ya? Belum pernah. Mulai besok diperiksa. Abraham sama tangannya periksa. Ya. Bukan, dari kami. Mau besok pelapor. Ya, oke. Saya baru menginformasikan. Saya belum ke substansi ini. Ya. Ini baru. Lanjut lagi selain Abraham Samad. Michael Benyamin Sinaga. Michael Sinaga. Kayaknya YouTuber ini. Oke. Kemudian Nurdian Noviansa Susilo terlapor. 12. Ali Ridho atau Aldo 12. Iya, YouTuber itu ya. Sekarang begini, rata-rata YouTuber. Aduh. Gimana nih teman-teman? Menurut kalian, rupanya ada 12 orang ya untuk sekarang calon-calon tersangka. Calon-calon yang bakalan menikmati hidup. Menikmati mungkinlah bisa kita bilang sisa akhir tahun 2025 ini di balik jeruji besi. Aduh, kasihan sekali orang-orang ini yang awalnya sih happy nyerang Pak Jokowi tanpa mikir panjang, teman. Tanpa mikir sebab akibatnya. Ya udah gara-gara mereka. Gara-gara ucapan fitnahan, tudingan mereka. Karena mereka ini tidak bisa membuktikan ya kan apa yang mereka tudingkan ke Pak Jokowi. Ya sudah, pertanggungjawabkan.
bawa bukti-bukti yang kalian miliki selama ini. Roy Suryo, Rismond, yang mengaku-ngaku sudah memiliki bukti berjibun-jibun. Tapi nyata-nyatanya sekarang, teman-teman, anehnya ini mereka, satu pun tidak ada yang muncul. Tidak ada yang muncul. Bukti yang mereka klaim itu ada bertumpuk, ada berjibun. Tapi yakin sekali kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Waduh, gimana nih? Sekedar flashback kembali, teman-teman. Daripada Rizal Fadila, videonya, sekedar mengingat kembali. Akankah kegembiraan ini, kehebohan bersama orang-orang gerombolannya ini, seperti di tayangan barusan, akankah Rizal Fadilah mampu mengulang kembali kata-kata yang serupa? Saya kira langsung panik ini, kapok betul dia. Nyesel banget. Kemarin-kemarin membuat hal-hal konyol yang seperti ini, yang akhirnya merugikan diri sendiri. Kesimpulannya, ini yang paling penting. Hasil uji ELA, error level analysis, menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Jadi error, ya. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match. Fotonya di ijazah itu tidak match dengan foto sekarang. Dia sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah itu justru match atau cocok dengan foto Bumatno Budi Utomo. Ijazah pembanding nomor 1115 milik Pronojiwo, kemudian 1116 milik Almarhum Hari Mulyono, 1117 milik Sri Murti Ningsih, semuanya identik. Jadi 1115, 1116, 1117 itu identik semuanya. Tapi lucunya ijazah 1120 milik Joko Widodo tidak identik. Clean ya. Jadi tidak identik justru dengan 3 ijazah di atas. Nggak ada yang identik. Nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro di ucapan terima kasih, ini yang benar, itu sudah ditulis profesor di lembar pengesahan. Padahal nggak boleh, dia belum profesor, beliau belum profesor. Ya justru padahal baru beliau itu profesor Maret 86. Beliau dikukuhkan jadi guru besar. Ini yang paling penting juga. Tidak ada lembar pengujian yang sangat penting di skripsi. Lembar pengujiannya nggak ada. Saya, Dr. Rismond, Dr. Tifa waktu itu nggak ada. Dan itu sudah ditanyakan. Prof. Pening waktu itu juga bingung lihat, kok nggak ada. Terus cari yang lain. Kemudian yang lain malah yang ketemu soal tesis itu. Ya, jadi pilih Jokowi nggak ada. Kesimpulan dari ini semua, skripsi yang cacat tidak akan lulus dan tidak akan ada ijazah asli. Ini kesimpulannya. Di sini berulang kali ya, Roy Suryo dengan percaya diri, teman-teman, mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu 99,9% palsu. Lalu entah dari mana dia mendapatkan ijazah Pak Jokowi yang katanya membandingkan dengan 3 yang lain dan hasilnya itu tidak identik. Sedangkan ijazah Pak Jokowi itu sama dia, sama Pak Jokowi, belum pernah dilihat dipegang sama Roy Suryo. Tapi bagaimana berani sekali, memiliki nyali sekali, teman-teman, mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Aduh. Dasar apa? Kemudian dia menggunakan di sini, teman-teman, sistem ELA. Sistem ELA ya. Sistem ELA yang digunakan oleh Roy Suryo. Dan Joshua Sinambela dengan tegas membantah itu tidak bisa digunakan di dokumen analog. Itu. Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Pasti 11.000 triliun % palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Nusa Kambangan. Ingat ya, Rismond mengatakan 11.000% triliun. Ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya wajar kalau mereka ini jadi calon tersangka. Seperti yang kita tahu kan, kalau atas laporan Pak Jokowi ini statusnya kini menjadi ke tahap penyidikan. Artinya tinggal menunggu beberapa waktu saja. Nanti pihak kepolisian
mengumumkan secara resmi siapa-siapa saja nama-nama yang mendapatkan hadiah mengenakan rompi orange alias tersangka, kemudian masuk PUI. Jadi kira-kira Rismond ini dapat mempertanggungjawabkan gak ya? Apa saja yang diucapkan, yang diocehin sama dia selama ini. Semoga dapat ya, dapat mempertanggungjawabkan. Kalau enggak ya udah. Nikmati bui saja. Rismond. Belum banyak orang nanya kok sampai 11.000 triliun kan maksudnya 100% aja bisa. Bisa. Kan apa sih? Itu cuma penekanan aja. Biar viral. Ada. Rismond. Niatnya memang pengen viral, cari panggung, pansos. Makanya sampai membuat gaduh, sampai serame ini, sampai hari ini juga belum kelar-kelar. Meskipun pihak UGM telah mengonfirmasi kalau Pak Jokowi itu pernah kuliah di sana dan menyelesaikan studinya. Tapi sama orang-orang ini, Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan yang lainnya, tidak berhenti sampai di situ saja. Tetap saja nyerang-nyerang Pak Jokowi. Jadi memang betul, mereka ini sengaja bikin gaduh, cari panggung. Untuk urusan TPUA, saya nyatakan dengan tegas, saya sudah alihkan kekuasaan jabatan saya kepada Muslim Army. Kemudian timnya Rizal Fadilah, kemudian ada Azamkan, ada Al-Kafiri, ada Bu Eli, ada semua yang terkait di dalamnya, Arif Iksan atau Ali, itu nanti dibicarakan sama ke depan. Bu Yulia juga kalau mau gabung di situ, ya, dan teman-teman lain. Saya jangan lagi ditanya-tanya soal TPUA. Ada gimana nih teman-teman? Egy Sujana meminta supaya jangan ditanya-tanya ke dia soal TPUA. Soalnya jabatan dan kekuasaannya sudah diserahkan. Lah. Kok jadi takut? Kok jadi ciut begini, Pak? Apakah ini ada aksi upaya cuci tangan? Tapi nggak bisa, jelas nggak bisa. Jejak digital, bukti-bukti sudah dipegang oleh pihak kepolisian. Makanya nama Egy Sujana ini muncul sebagai calon tersangka. Waduh, udah nggak sabar teman-teman melihat orang-orang ini mengenakan rompi oranye secara massal. Gimana menurut kalian teman-teman? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.